Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Bahasa Cerita TV episode 26. Nah, kali ini saya menarik bertemu dengan juriahnya Rasulullah, yaitu Habib Faisal Alatas. Alhamdulillah. Sono sebenarnya mah badai ngobrol-ngobrol seputar sampai hari ini kan sudah memasuki masa kampanye. Betul. Nah, jadi kegiatannya tentu sering berada di tengah-tengah masyarakat. Ya. Ini apa sih sekarang Habib lakukan? Ya, ini kalau sekarang ini emang karena saya juga menjadi peserta peserta pemilu, sudah terdaftar sebagai caleg ya dari Partai Amanat Nasional ya di Bogor Selatan Dapil 2. Karena waktu sekarang tinggal 2 bulan lagi ya, emang saya lagi lebih fokus sekarang untuk proses pencalegan ini. Jadi beberapa kegiatan-kegiatan yang di luar juga agak sedikit saya batasi gitu kan. Jadi karena waktunya sudah mepet ya 2 bulan ini, jadi konsolidasi ataupun juga komunikasi dengan tim ataupun juga sosialisasi ke bawah ke masyarakat. Dan sekarang ini kan lagi memang masanya kampanye ya. Benar. Kampanye. Jadi ya kita inilah melakukan pendekatan ke warga ya, khususnya Bogor Selatan untuk meyakinkan meyakinkan warga bahwa insya Allah kalau memang warga masyarakat Bogor Selatan percaya kepada saya ya kan, untuk menjadi wakilnya tentunya dari Bogor Selatan, ya insya Allah kedepannya masyarakat ini harus kita perhatikan ya, karena masyarakat itu butuh perhatian ya dari wakil rakyat. Karena permasalahan yang ada di bawah itu banyak, luar biasa banyak kompleks sekali ya, yang banyak yang harus ditampung. Banyak yang ditampung. Selama saya turun ke masyarakat ke bawah ini ya, banyak masalah kesehatan, masalah pendidikan ya, apalagi sekarang cuaca ekstrim ini ya, banyak sekali bencana ya, longsor. Jadi banyak sekali permasalahan di. Jadi memang harus peka ya Habib ya. Iya betul. Tapi kan sebelumnya juga Habib pernah duduk di kursi DPRD Kota Bogor. Itu di tahun 2004 ya Pak? 2014 ya? Pertama 2009. Oh 2009 sampai 2014 periode pertama, yang kedua 2014 sampai 2019 ya. Dua periode ya? Dua periode. Dulu memang di kendaraannya berbeda. Nah sekarang kendaraannya di Partai Amanat Nasional. Betul. Nah Habib, kalau misalkan Habib berada di tengah masyarakat, apa Habib yang krusial yang pernah Habib alami di tengah-tengah masyarakat yang memang harus diperjuangkan di rapat paripurna DPRD? Ya, sebenarnya banyak ya yang harus diperjuangkan itu di masyarakat. Misalnya terutama juga masalah kesehatan ya. Kesehatan itu kondisi kadang di rumah sakit kita itu, walaupun kita banyak ada RSUD ya, ada rumah sakit swasta juga, tapi kadang kondisi di rumah sakit juga penuh ya, kondisi rumah sakit penuh. Jadi kadang rumah sakit juga tidak bisa menampung warganya yang lagi sakit. Ya, pemikiran ataupun juga sedikit ada solusi dari saya sendiri. Sebaiknya emang di setiap daerah ya, atau di setiap kelurahan itu alangkah baiknya ada puskesmas pembantu yang memang puskesmas itu ada rawat inapnya. Sampai masyarakat yang lagi sakit, yang sakit perut, diare, perlu dirawat, ya mungkin bisa di puskesmas gitu kan. Kalau misalnya sakitnya sudah emergensi ya, jantung berarti bawa ke rumah sakit. Jadi kita bisa pilih-pilih, jangan sampai warga yang sakit itu dibawa ke rumah sakit, akhirnya menumpuk semua di rumah sakit, sedangkan kondisi ruangan rawat inapnya juga terbatas. Akhirnya banyak juga warga yang misalnya tidak langsung cepat ditangani. Jadi memang
tentang kesehatan ini ternyata masih menjadi problem juga ya. Berarti salah satunya solusi untuk mengatasi minimal di Kota Bogor harus ada puskesmas pembantu yang memang ruang rawat inapnya harus ada. Selain kesehatan tadi, Bib, yang memang lebih krusial di masyarakat itu apa, Bib? Ada lagi pendidikan. Pendidikan juga sama ya, berarti ya? Pendidikan juga bermasalah. Artinya begini, kayak SMP negeri tidak ada di setiap wilayah. Adanya kebanyakan juga di tengah kota. Sedangkan kita kemarin itu cukup ada permasalahan ya di PPDB online. Dengan jarak zonasi yang cukup pendek, akhirnya banyak juga warga yang tidak bisa masuk ke sekolah favoritnya. Pemikiran ataupun punya gagasan harus diperbanyak SMP sekolah negeri di wilayah agar bisa merasakan semuanya. Satu kecamatan nggak cukup, cuma satu sekolah negeri SMA juga nggak cukup. Oh cukup ya, berarti ditambah ya. SMP-nya juga, sekolah menengah pertama SMP-nya juga harus ditambah juga. Benar. Gitu, karena banyak ini yang tidak terakomodir ya. Warga yang pengen ke sekolah negeri dengan pakai zonasi itu nggak nyampe jaraknya karena terlalu jauh, kan? Nah, itu juga menjadi permasalahan cukup krusial di warga. Berarti memang solusinya tadi ditambah sekolah-sekolah negeri di wilayah ya. Iya benar. Selain itu, Bib? Selain itu yang lainnya juga misalnya meningkatkan taraf hidup warga juga ya. Jadi warga banyak juga di daerah Kota Bogor ini banyak para usaha kecil menengah, bantuan modal atau juga dengan misalnya pelatihan-pelatihan, misalnya itu agar supaya hidup lah ekonomi di. Berarti wadah-wadah itu harus lebih ditingkatkan lagi ya, ditingkatin, biar tadi ya kesejahteraan di tingkat pelaku-pelaku UMKM juga lebih maju ya. Lebih maju. Kayaknya ada semah nih, Wib. Ada Ustadz ini. Nah, ini nih punggawa-punggawa. Ini ada Pak RT. Waduh, kayaknya jauh-jauh nih. Pak RT, calik. Di mana ya posisinya? Genahan tak belah di hiji. Kurang iyalah. Iya, punggawa-punggawa Habib Faisal di wilayah. Jadi bahasa cerita TV saya nanti akan ngobrol-ngobrol nih sama para punggawa. Sehat? Alhamdulillah, berkah, sehat. Sehat, Pak RT? Alhamdulillah. Jadi malam ini memang berkesempatan, selain tadi kita udah ngobrol sama Habib, nanti kita ngobrol lagi bareng-bareng. Seperti diketahui bahwa saya sekarang berada di makamnya Habib Abdullah bin Muksin Al-Atos, Keramat Empang. Mudah-mudahan ini menjadi satu keberkahan. Ngobrol juga ucapan-ucapan menjadi doa, Bib. Itu kan. Jadi ini ya spesial dan sangat istimewa. Nah, Bib, tadi udah ada 3 ya, Bib ya. Tentang kesehatan, pendidikan, sama UKM yang memang kesejahteraan juga itu harus dimajukan. Pak Ustadz, udah lama ketemu sama Habib? Alhamdulillah, ketemu sama Habib sekitar selama 2 tahun ke belakang. Wah, lumayan lama ya. Alhamdulillah. Jadi selama 2 tahun ke belakang saya ketemu sama Habib, Masya Allah. Dari beliau itu satu, Masya Allah, akhlaknya beliau tuh Masya Allah, akhlakul karimah banget. Amin. Memang kan Ustadz ya, kalau kita bicara sedikit rada religius ini ya, kalau bicara soal pemimpin sesuai syariat Islam itu, selain daripada akidah, akhlak, dan memang warga masyarakat yang memang harus memilih pemimpin yang sesuai syariat Islam. Ya, itu. Misalkan tebib cenah eta teh lah milih memimpin gitunya tidak sesuai syariat Islam gitu. Kita pertanggungjawaban cenah Bib. Bener Tan? Iya mah ngobrol jeung Ustaz. Gara-gara ya Ustaz gitu. Bener Tan? Eta kumaha Tan? Pertanggungjawaban kalau kita salah memimpin ataupun salah memilih pemimpin, memilih pemimpin itu bisa tercebur ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Benar. Makanya kita harus tahu istilahnya beliau itu dari mana, silsilahnya dari mana, terus istilahnya kesehariannya kayak gimana, akhlaknya kayak gimana, itu harus kita lihat. Benar. Terus kedepannya
program-program juga itu program apa tentang keagamaan juga mungkin kalau Habib itu Masya Allah selain daripada tadi yang dibicarakan sama Kang Dani tadi tentang pendidikan, Habib terus tentang kesehatan. Mungkin alhamdulillah yang saya rasakan itu kemarin alhamdulillah Habib ini programnya banyak, diantaranya beliau alhamdulillah sudah beberapa majelis dan pesantren yang beliau istilahnya apa tuh kasih perhatian Masya Allah Masya Allah, jadi udah banyak ininya apa tuh kontribusi kepada majelis dan majelis tahlim atau masjid itu banyak banget. Jadi lebih ke kemaslahatannya itu memang lebih umat ya. Makanya kita harus pilih itu yang sosok kayak Habib Faisal. Setuju. Pak RT nih sebagai punggawa di lapangan nih, seberapa untuk meyakinkan warga khususnya di Dapil Bogor Selatan yang sesuai tadi Ustadz katakan pemimpin sesuai syariat Islam seperti apa? Kita pilih-pilih pemimpin itu nggak boleh sembarangan ya. Istilahnya kalau memang pilih itu ya ini emang benar ya Kang Habib, panutan bagi saya, figur bagi saya, dia dimanapun saya kejar, nggak lihat ininya lah pokoknya. Kang Habib dimanapun pasti saya ada di situ. Kalau masalah untuk pemimpin itu, kalau untuk memilih jelas kata Pak Ustadz jangan sampai salah. Seandainya pun ini saya ke warga saya arahkan, kalau misalkan mau ikutinlah saya. Kalau misalkan timpang lebih baik pilih yang nggak jadi sekalian dari kata tadi Pak Ustadz. Akhirnya kita kan kalau salah pilih celaka juga akhirnya. Betul itu. Mending kalau kita pilih yang benar yang jadinya. Kan kalau nggak amanah intinya ya itu lah saya juga takut. Maka saya mengarahkan keluarga kalau mau pilih sekalian yang nggak jadi selesai sampai pencoblosan selesai gitu. Tapi kalau kita pilih sampai jadi itu dewan nanti ujungnya nggak benar, kita kebal juga kan. Pokoknya Kang Habib di bidang program nih, saya bicara program ya. Selama 2 periode saya ikutin luar biasa. Oh, berarti mengikuti 2 periode? Saya dari awal. Oh, dari awal. Konsisten ya, memang harus konsisten ya. Ketiga mungkin bukan lagi ya, harus istirahat dulu. Oke lah. Terasa banget loh, kita nggak punya panutan, nggak punya pegangan di atas. Kita mau bantu warga itu benar, tempat bersandar itu susahnya. Kita nggak ada tempat bersandar. Kita ke rumah sakit juga kadang susah. Kita mau bantuan di wilayah semacam ya pembangunan apapun, kalau Kang Habib masih berdiri duduk di kursi dewan itu nggak susah banget. Kang Habib itu selalu mendorong, bantu warga. Di bidang kesehatan udah saya rasakan. Alhamdulillah di pendidikan sekolah digratiskan Kang Habib. Warga saya banyak. Jangankan itu, yang hajatan aja tenda dibantu Kang Habib nggak lihat warna. Siapapun yang datang ke beliau dia bantu. Yang punya keluhan, yang punya kebutuhan. Itulah Kang Habib, sosok panutan luar biasa. Mudah-mudahan ada takdirnya di 2020. Amin. Kabul. Ya kerasnya tim di bawah gitu kan dengan konsisten dan memang Bib kita bicara soal amanah Bib. Kalau misalkan kita bicara soal amanah kan caleg-caleg juga ya mengatakan bahwa insya Allah amanah, insya Allah siap amanah. Tapi pada dimana ketika mereka jadi atau tidak jadi, apalagi yang sudah jadi pun kadang-kadang mereka punten-punten tidak amanah. Dalam arti bukan dari sisi ininya, tapi kadang-kadang yang itu mereka tidak amanahnya dimana ketika janji-janji tidak ditepati, Bib. Terus udah jadi juga banyak yang lupa. PKB ya, Bib. Susah nemuin. Komunikasi kira ada sesah. 24 jam terbuka. Nah, Bib bicara soal amanah tadi, Bib. Pemimpin amanah, Bib. Ya, yang tadi diutarakan Pak Ustadz dan Pak RT, ya Habib sebagai panutan dan wakil rakyat yang memang untuk kemaslahatan umat, Bib. Ya, jadi kita kembali ke diri kita, ya kita kembali ke diri kita masing-masing ya, semua caleg. Niatan awal maju sebagai caleg menjadi wakil rakyat. Niatnya dulu ya. Niatnya dulu. Nawaitunya. Nawaitunya. Ya kan. Kalau misalnya ingin bantu rakyat ya di sini tempatnya. Karena kenapa saya bilang di sini tempatnya? Karena di sini adalah banyak program untuk masyarakat.
banyak program dari mulai pendidikan, kesehatan, keagamaan, infrastruktur, untuk bantuan usaha, SDM yang tadi kesejahteraan masyarakat. Di sini banyak ini tempatnya untuk membantu masyarakat. Nah, kalau kita niat benar untuk membantu masyarakat, ini adalah tempatnya di Wakil Rakyat ya. Jadi kalau kita sudah niat itu untuk membantu rakyat, insya Allah ya kita tidak akan lupa ya dengan rakyatnya. Tapi kalau niat kita sudah tidak ada ya, susah kita mau diapakan juga ya. Jadi karena niat saya ini emang untuk membantu masyarakat, membantu rakyat ya. Insya Allah lah, karena saya alhamdulillah sudah pernah merasakan ya menjadi wakil rakyat, dan banyak juga ibaratnya beberapa aspirasi yang sudah direalisasi di bawah. Insya Allah kalau saya diberikan amanah kembali, karena memang masih banyak PR-PR yang kemarin selama 2 periode masih ada yang belum terlaksana. Insya Allah jika diberikan amanah kembali baik oleh rakyat ataupun oleh Gusti Allah SWT, ya itu wajib saya laksanakan. Sifatnya wajib, harus dilaksanakan untuk membantu masyarakat, karena pertanggungjawabannya besar menjadi hewan baik masyarakat maupun juga kepada Sang Pencipta. Apalagi tadi Bib, soal niat daripada memang membantu rakyat sebagai wakil rakyat, yang utamanya berarti memang niatnya ibadah. Kalau kita sudah ibadah, pekerjaan apapun, profesi apapun, apalagi wakil rakyat yang mewakili rakyat ya, itu kan mudah insya Allah. Itu insya Allah ya Bib ya, diberi kemudahan. Bib, Habib ini kan sudah 2 kali dua periode pernah, terus 2019 juga pernah tapi tertunda niatannya, terus sekarang maju lagi. Dari sisi keseluruhan di Dapil Bogor Selatan itu, PR apa Bib yang belum Habib wujudkan, realisasikan ke masyarakat? Banyak aspirasi-aspirasi masyarakat juga yang ada beberapa yang belum terrealisasi ya. Karena memang terbentur juga dari anggaran ya, anggaran pemerintah. Karena pengajuan itu kebutuhan itu banyak, tapi memang anggaran kita itu terbatas di pemerintah. Jadi banyak yang tertunda tuh pengajuan itu, aspirasi masyarakat. Yang mudah-mudahan ini insya Allah kalau saya diberikan amanat oleh rakyat, diberi kesempatan kembali, insya Allah aspirasi yang tertunda itu insya Allah akan secepatnya kita dorong, kita wujudkan, kita realisasi. So, di Dapil Selatan PAN ini sekarang kosong ya Bib, kursi Bib? Kosong ya? Kosong kursinya. 2019? Kosong juga. Diisi 1 kursi itu tahun 2009 ada. Nah, berarti memang harus diduduki Bib. Insya Allah. Memang tadi berangkat daripada niat, ibadah juga, ya mudah-mudahan apa yang menjadi pekerjaan yang dulu tertunda bisa direalisasikan di 2024 ya Bib ya. Tim di bawah untuk meyakinkan masyarakat sehingga nanti di waktunya 14 Februari itu Habib bisa menang. Selama ini saya kerja untuk di bawah ya. Ya itu tadi, kita harus pilih pemimpin seperti sosok Habib, figur yang tanggung jawab, amanah, janji ke warga itu benar. Kalau ke bawah itu kalau ada masalah, kalau saya ada undangan semacam apa, Habib selalu datang. Jangan ada orang meninggal aja Habib kalau dikasih tahu pasti datang. Alhamdulillah. Makanya saya kasih pengarahan di situ keluarga. Tolong bantulah untuk menjadikan lagi Habib itu duduk di kursi dewan. Karena dengan adanya pegangan di atas itu sangat membantu sekali, bukan pribadi ya, intinya kita untuk membantu warga yang punya permasalahan di sekolah terus di rumah sakit, masalah pembangunan di wilayah. Alhamdulillah waktu Habib 2 periode alhamdulillah terasa banget pokoknya, masa terasa. Terus Bib, saya juga dapat di lapangan ya Bib, banyak ustadz-ustadz di kampung, mereka kan selalu bicara soal intensif guru ngaji yang minim. Kalau saya sedikit ini, mereka itu dapat per bulan itu ada yang 75.000, tapi sekarang katanya udah naik 150.000. 150.000 itu kurang layak ya Bib ya, kalau misalkan sebagai guru ngaji ya. Nah, itu akan diperjuangkan apa tidak Bib? Maksudnya bagaimana Bib itu biar lebih sejahtera lagi lah guru ngaji Bib? Ya,
Jadi ini juga menjadi prioritas saya. Jadi kesejahteraan daripada ustadz ya, guru ngaji itu harus lebih ditingkatkan lagi kesejahteraannya. Di satu sisi dari itu tadi, dari apa kesejahteraannya itu yang sudah alhamdulillah sudah meningkat sekarang ya, dari 75.000 sampai 150.000. Cuman ada beberapa hal yang juga penting. Artinya begini, saya ingin bagaimana ya siswa-siswa yang sekolah di pendidikan umum, ya kan, ya minimal pada saat dia naik ke jenjang berikutnya, ya adalah sertifikat misalnya dari madrasah khususan Islam ya. Jadi karena yang saya lihat ini anak-anak sekarang ini yang sekolah umum itu basic agamanya kurang, sangat kurang. Jadi emang harus didukung juga oleh pemerintah. Artinya adalah semacam peraturan atau peraturan daerah lah gitu ya, yang sifatnya itu murid yang dari SD naik ke jenjang ke SMP itu ada sertifikat lah dari madrasah diniyah, belajar ngaji, sudah bisa ngaji, udah bisa bacaan salatnya, apa-apa ada sertifikat. Itu juga untuk menghidupkan juga madrasah-madrasah yang ada, dan juga untuk juga menghidupkan juga apa daripada kinerja daripada ustadz ini. Berarti ustadz ini juga harus dilibatkan ya. Dilibatkan. Di ini ya benar-benar. Kalau misalnya, kalau sekarang kan kita nggak tahu kualitas anak-anak sekarang yang sekolah di SD, SMP itu memprihatinkan sebenarnya. Bisa ada didukung oleh pemerintah dengan peraturan daerah, harus ada sertifikat dari madrasah. Mau nggak mau dia pasti datang ke madrasah, datang ke ustadz untuk belajar ngaji, ya kan? Nyarinya, ustadznya dicari. Ustadz dicari di mana gitu. Wajibkan gitu. Diwajibkan. Pas masuk ke SMP udah ada sertifikat, gitu. Benar-benar. Insya Allah sih sertifikat nggak akan dipersulit sama ustadz ya, pasti dikasih. Yang penting dia sudah bisa lah ngajinya, sudah bisa sholatnya, udah benar bacaannya, bisa seperti itu. Jadi harus didukung juga sama pemerintah dalam bentuk ya peraturan daerah. Itu kalau saya usulan saya itu. Tapi memang usulan itu belum ada kayaknya, Bib. Belum ada. Gitu. Benar, menarik banget kalau misalkan bicara soal akhlak anak-anak zaman sekarang ya, Bib ya. Kita juga tahu sendiri ya. Kadang-kadang banyak kejadian-kejadian perilaku anak muda saat ini juga tawuran di mana-mana, narkoba, itu benar. Itu karena kurangnya basic dari agama ya. Pendidikan agamanya kurang. Itu akhlak. Sekarang Bib terakhir nih, harapan Habib nih untuk 2024 ke depan warga Bogor Selatan, ya targetnya apa sih Bib? Maksudnya supaya 5 tahun nanti masa jabatan Habib itu semuanya bisa teratasi dan permasalahan-permasalahan bisa teratasi gitu. Ya, pertama ini kita ingin mengurangi angka kemiskinan. Di Bogor Selatan cukup tinggi. Cukup tinggi ya. Tinggi angka kemiskinan ini. Kita ingin mengurangi dengan cara apa? Ya tadi, artinya kita kasih rangsangan ya untuk apa tadi usaha UKM. UKM tadi ya. UKM itu ya untuk dagang di rumah, punya warung ya, kita kasih pelatihan ya, bantu modal juga di pemerintah kota. Ada ya modal ya? Ada. Itu juga bantuan UKM juga, bantuan modal juga sudah ada. Pengangguran juga banyak yang sudah lulus ya, kita ikut sertakan dalam pelatihan-pelatihan. Setelah terampil ya punya sertifikat, bisa buka usaha sendiri atau bisa bekerja ya kan. Karena kalau kita lulus sekolah itu dia cuma punya ijazah aja, nggak punya ijazah keterampilan, skillnya nggak ada. Susah nyari kerja. Sertifikat keterampilan itu, skill itu bisa masuk kerja atau bisa usaha sendiri. Iya benar-benar. Sehingga pemerintah membantu di dalam masalah anggaran modalnya. Itu yang krusial ya. Saya ingin meningkatkan, mengurangi angka kemiskinan dengan melakukan seperti itu, meningkatkan UKM di masyarakat. Menekan juga kita angka kriminalitas, ya. Insya Allah kalau itu 3 bisa berjalan, kriminalitas akan tertekan, akan berkurang, dan hal yang tidak diinginkan, yang negatif-negatif, itu akan berkurang dengan sendirinya. Ya itu salah satu target saya. Siap, Habib. Alhamdulillah. Kang, ada yang mau disampaikan, Kang? Terakhir, Kang, closing statement buat Habib nih. Untuk Kang Habib, tetap semangat, maju, yakin, atau yakin Kang Habib 2004 naik lagi. Amin. Kabul. Tad, terakhir Tad. Allah. Silakan. Di periode sekarang ini Habib mudah-mudahan insya Allah
Allah selalu melindungi Habib juga dan kita semua. Amin. Amin. Ada dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Rabbana atina fid dunya hasanah wa Amin. fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Bahasa cerita tapi insya Allah kita ketemu lagi bersama narasumber-narasumber lain. Alhamdulillah Bib sudah dikasih waktu. Ya, hari ini kita bisa ngobrol dengan Pak Ustadz, dengan Pak RT juga. Alhamdulillah kita lengkap hari ini. Mudah-mudahan Habib Faisal ke depan untuk kemaslahatan masyarakat khususnya di Dapil Selatan umumnya di Kota Bogor bisa menjadi satu niatan ibadah. Amin. Amin. Sehingga amanah-amanah yang diharapkan oleh masyarakat bisa juga menjadi pegangan wakil rakyatnya ke depan. Amin. Jadi Bahasa Cerita TV mencari pemimpin harus sesuai dengan syariat Islam. Mencari pemimpin juga jangan sampai kita salah nyari pemimpin karena akan diminta pertanggungjawabannya. Mudah-mudahan semua warga masyarakat cerdas. Siapa pemimpin wakil rakyat untuk 2024 akan datang. Insya Allah kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun, Bib. Wah, sami-sami atur nuhun tadi. Ya. Ya, rada-rada belepotan ya.